Oke, selamat malam Bapak Ibu hebat yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di dalam kegiatan Learning Communities Scientific Calculator for Teacher, di mana malam ini kita akan belajar tentang tips dan trik menyelesaikan SPLTV Infinite Solution menggunakan ClassWiz, di mana pada malam hari ini nanti kita akan mendapatkan ilmu baru dari pembicara kita, Bapak Charles Andre Parera, selaku Casio Master Trainer, di mana beliau dari SMA Negeri 1, Ambon, Maluku. Dan selama kegiatan ini berlangsung, kegiatan ini akan saya pandu. Perkenalkan terlebih dahulu, saya selaku moderator, atas nama Lili Dayani Sinaga, saya dari SMK Negeri 6 Kota Jambi. Dan adapun kegiatan kita pada malam hari ini, nantinya kita akan adakan beberapa sesi, dimulai dari pemaparan materi dulu, dimulai dari pembukaan dulu yang sedang berlangsung, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi. Saya sangat mengharapkan untuk Bapak Ibu yang sedang menyaksikan pelatihan ini untuk benar-benar menyimak materinya. Karena apa? Karena nanti akan ada giveaway yang akan langsung diberikan oleh Casio di dalam sesi ini. Akan ada 2 giveaway berupa pertanyaan yang akan ataupun soal yang akan diberikan oleh Bapak pemateri kita. Jadi dimohon dengan sangat untuk semua audiens untuk memperhatikannya, karena selain dapat ilmu, nanti kita juga akan dapat giveaway yang menarik. Oke, tanpa memperpanjang waktu lagi, baiklah kita akan langsung saja menyimak materi yang akan langsung dipaparkan oleh pemateri kita, Bapak Charles Andre Parera, selaku Casio Master Trainer. Kepada Bapak, waktunya saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Lili Dayani Sinaga dari Negeri 6 Kota Jambi yang bertindak sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di kesempatan LCSC 42 ini, saya kembali akan menampilkan atau membicarakan beberapa hal tentang penggunaan scientific calculator. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan materi dengan topik sistem persamaan linear 3 variabel dalam menemukan infinity solution menggunakan kalkulator Casio ClassWiz. Dan sebenarnya materi ini bahan, sebenarnya saya menemukan dalam bahan yang nanti mau saya seminarkan. Jadi di awal ini saya penting untuk sebagai langkah awal untuk membawa materi ini untuk bisa diseminarkan dan bisa diterima di dalam bagian daripada pembelajaran matematika. Baik mungkin kalau bisa diterima di nasional, juga bisa diterima di internasional. Itu harapannya. Apa yang akan ditampilkan ini, dalam topik ini, dia menarik karena saya menemukannya karena itu sering menggunakan kalkulator dalam pembelajaran, mencoba-coba, kemudian melakukan kesalahan-kesalahan, dan akhirnya menemukan beberapa tips dan trik untuk soal-soal yang ada kaitannya dengan topik kita di sistem persamaan linear 3 variabel yang menemukan infinity solution. Memang berawal dari pembelajaran yang lakukan, saya menemukan bahwa kok ketika soal itu terkait dengan sistem persamaan ini menemukan banyak solusi atau jawaban penyelesaiannya, tapi hanya sebatas menemukan memberikan informasi bahwa di sistem persamaan linear 3 variabel ini itu ternyata ada banyak
banyak jawaban atau banyak penyelesaian, nilai X, variabel X, Y, dan Z-nya, itu bisa ditemukan banyak jawaban. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menemukan jawaban itu. Pada materi matematika wajib di SMA, kita hanya sebatas untuk satu jawaban atau solusi unik. Jawabannya hanya satu. Gitu. Tidak pada banyak solusi. Nah, di matematika minat, mungkin di SMK ada juga dibahas itu dengan operasi baris elementer atau operasi Gauss dengan menggunakan OBE itu untuk terutama di sistem persamaan linear variabel. Membuat saya menjadi sebuah tantangan bagaimana kira-kira ada solusi yang menarik ketika tidak menggunakan OBE. Jadi kita pada saat ini tidak menggunakan OBE, kita menggunakan class-wise dan performanya untuk ketika ada tantangan infinity solution. Kira-kira gimana dengan menggunakan kalkulator? Ini saya sampaikan dan menjadi menarik sebenarnya kalau saya berharap teman-teman guru banyak yang berpartisipasi dalam materi ini dan memberikan kontribusi pemikiran atau ada informasi. Ini bagus untuk kita diskusikan dalam materi ini. Oke, saya mulai dengan awalnya dulu. Jadi di materi kita, sistem persamaan linearnya itu terdapat 3 kemungkinan solusi untuk persamaan linearnya. Yang pertama, solusi unik atau tepat satu solusi saja, kita bisa dapatkan satu solusi. Kemudian ada solusi tak berhingga atau infinity solution itu, dan tidak ada solusi sama sekali. Nah, di kalkulator kita akan menampilkan pesan jika sebuah sistem persamaan linear itu memiliki solusi tak berhingga atau infinity solution dan tidak ada solusi sama sekali. Nah, dalam pembelajaran kita menggunakan kalkulator ini ketika atau dalam penyelesaian masalah-masalah sistem persamaan linear menggunakan matriks, kan ada juga cara penyelesaiannya di samping menggunakan substitusi dan eliminasi, menggunakan matriks dengan mencari nilai dari X, Y, dan Z itu menggunakan determinan. Dan ketika determinannya sama dengan 0, ya sudah berarti ada nomor 2 dan nomor 3 kemungkinannya dia infinity solution atau tidak ada solusi sama sekali. Nah, dalam menu equation ini, fungsi equation yang akan kita pakai ini di kalkulator class-wise, kita akan menemukan bahwa kalau determinannya 0, itu di SPLTV atau di equation-nya itu bisa ada 2 antara infinity solution dan no solution. Oke. Saya lanjut ke slide berikut. Nah, saya minta mungkin kita bisa menggunakan menu equation ada atau function pada kalkulator class-wise kita. Ya. Di sini mungkin Bapak Ibu yang sudah punya emulator atau kalkulatornya boleh mengaktifkan kalkulatornya. Ya. Mengaktifkan kalkulator. Kita lihat bahwa nanti kita akan menggunakan ini ya dengan menekan menu, kemudian kita turun ke bawah dan kita menggunakan ini menu A, equation atau function. Kita akan menggunakan menu ini. Bagaimana tampilan menu ini? Kita lihat, kita akan sama dengan ada 2 pilihan dalam equation ini untuk persamaan linearnya dan persamaan atau berpangkat 2. Jadi pangkatnya bisa 2, kemudian pangkatnya bisa 3 dan seterusnya. Ini ada 2 pilihan. Karena kita menggunakan satu, saya ke simultan equation. Nah, di sini mau berapa variabel yang akan kita gunakan?
bisa 2, bisa 3, dan bisa 4. Kalau kita menggunakan 2, maka kita pilihnya 2. Nah, ini X dan Y. Ya, seperti itu. Tampilannya akan seperti ini. Kita akan coba lihat di tampilan yang menggunakan 3 variabel. Menu, ini kita tekan menu, kemudian kita pilih yang di sini, equation-nya. Lalu kemudian kita sama dengan, kita pilih 1, simultan equation. Kita pilih yang 3 variabel, X, Y, dan Z. Panah ke kanan kita tekan. Ini nilai-nilainya belum kita masukkan atau belum kita inputkan. Cara menginput kita tinggal masukkan angka dan menekan sama dengan. Nah, di sini juga kita bisa untuk equation-nya kita ke menu, kemudian ke equation, tekan sama dengan, kita di 1, kita pilihannya 4. Ini untuk 4 variabel X, Y, Z, dan T. Ini digunakan T. Ini untuk 4 variabel. Ya, bisa kita gunakan di sini. Nah, pada kesempatan ini pembahasan saya itu pada yang 3 variabel. Ya, pada 3 variabel. Nah, sebelum ke 3 variabel, saya ingin sampaikan kita belajar ke 2 variabel dulu. Nah, ini untuk 2 variabel sebelumnya. Nah, ini untuk polinomial, ya, polinomial derajat 2, derajat 3, dan juga derajat 4. Kita bisa menggunakannya derajat 2, derajat 3, dan derajat 4. Ini adalah 2, di kalkulator kita hidupkan 2, kemudian kalau 2 berarti X kuadrat, kita bisa mencari nilai X1 dan X2 dari persamaan kuadrat ini. Kemudian kita juga bisa mencari nilai X1, X2, X3 dari, kita masukkan 3 ya, untuk persamaan pangkat 3. Ya. Kemudian kita juga bisa mencari nilai X1, X2, X3, X4 dari persamaan pangkat 4. 2, 4. Jadi fungsi kalkulator kita bisa membahas sampai pada berderajat 4, dan juga untuk sistem persamaan liniernya bisa sampai 4 variabel. Oke, baik. Saya kembali lagi ke menu equation-nya. Untuk 1 simultan equation, kita pilih 2 untuk 2 variabel. Nah, di sini di materi saya untuk 2 variabel nih, saya ada soal. Nah, sebelum ke soal ini, saya ingin menambahkan juga ketika pembelajaran kita itu menggunakan kalkulator, maka kemudian kita harus menghindar dari soal-soal yang langsung memberikan soal dengan sistem persamaan linier 2 variabel atau 3 variabel yang sudah ada. Mengapa? Karena dengan mudah anak-anak kita bisa menggunakan kalkulator, bagi anak-anak yang sudah paham menggunakan kalkulator, dan mereka langsung mengisinya seperti tadi, dan mereka akan menghasilkan jawaban dengan lebih cepat. Dan juga sekarang di era belajar dari rumah, ada banyak sekali aplikasi-aplikasi, yaitu yang disiapkan oleh Microsoft juga. Saya lihat di Microsoft itu matematika dengan versi 7.0 yang dikeluarkan oleh Microsoft itu bisa tinggal menginput sistem persamaan liniernya, maka akan ada solusi yang keluar. Maka tantangan guru adalah bukan memberikan soal langsung pada sistem persamaan linier 3 variabel yang langsung dikeluarkan langsung dengan sistem persamaan linier, tapi diberikan soal yang harus, bagi siswa dia harus merumuskan dulu sistem persamaan liniernya supaya dia nantinya hanya menggunakan kalkulator, dia
mencoba mengisi apakah jawabannya itu ada ataukah sistem persamaan linear yang dia berikan mengkonfirmasi apakah benar ataukah tidak. Nah, makanya saya coba memberikan soal-soal seperti ini. Ke depan memang akan menjadi tantangan untuk para guru matematika terutama untuk menyusun soal yang bentuk-bentuknya ya seperti soal cerita, membentukkan analisis untuk bisa membentuk sistem persamaan linear 3 variabel ini. Di sini ada soal seorang tukang parkir mendapat uang sebesar 17.000 dari 3 buah mobil dan 5 buah motor. Jadi uang parkir 3 mobil, 5 motor dengan harga 17.000. Sedangkan dia kalau dapat 4 buah mobil dan 2 buah motor, dia mendapat uang 18.000. Bagaimana kalau yang parkir itu 20 mobil dan 30 motor? Berapa banyak uang parkir yang diperoleh oleh si tukang parkir itu? Nah, dalam penyelesaian tentu kita akan memisalkan untuk X-nya itu parkiran mobil dan Y-nya adalah sepeda motor atau motor. Maka sistem persamaan linear akan kita bentuk seperti ini. Nah, kalau soalnya hanya kita berikan seperti ini ya, dengan mudah menyelesaikannya. Fotomet misalnya tinggal difoto. Kasih kalkulator ya tinggal dimasukkan. Input seperti tadi. Langsung bisa. 3X tambah 5 17, 4X tambah 18. Seperti yang sudah ada, maka pastinya akan mendapatkan jawaban seperti itu. Saya praktekkan sedikit mungkin untuk kan. Pertama kita awal kalkulator kita menu 1 kembali ke normal. Menu untuk ke menu A kita tekan anak panah turun ke bawah dan kemudian kita menuju ke A, equation garis miring function. Kita bisa tekan sama dengan memilih 1 dan memilih 2 karena ini 2 variabel ya, memilih 2. Kita coba masukkan 3, kemudian sama dengan 5, sama dengan 17.000. 17.000. Sama-sama bagi yang punya kalkulator dan emulatornya kita masukkan. Kemudian tekan sama dengan. Sudah terinput di sini. Selanjutnya kita masukkan input yang lain. 4 sama dengan 2 sama dengan 18.000. Oke. Kita tekan sama dengan. Oke. Selanjutnya kita akan mengetahui berapa nilai X ya yang didapatkan, ya, harga parkir daripada mobil untuk X dan harga parkir daripada motor sama dengan, maka X-nya adalah ya, parkiran itu 1 kali parkiran mobil itu 4.000. Tekan Y sama dengan lagi Y-nya untuk sepeda motor ya 1.000. Berarti kalau untuk 20 mobil berarti 20 kita tekan sama dengan untuk balik ke fungsi. Ya, sama dengan berarti 20 dikali dengan 4. 4.000. Berarti ada 80.000. Ya, 80.000. Kemudian 30 dikali dengan 1.000. 30.000. Jadi 80.000 tambah 30.000 hasilnya adalah 110.000. Dengan cara demikian bisa dilakukan. Ini ya, jadi saya maksudnya membuat atau menampilkan soal kayak gini karena memang dalam praktek saya itu dalam penggunaan kalkulator, scientific kalkulator ini, kelas ini, saya tidak bisa memberikan soal seperti ini lalu anak-anak mentreatmentnya menggunakan kalkulator. Ya, mereka akan mendapatkan secara langsung. Tapi dengan kalkulator mereka juga bisa try and error, mencoba. Nah, try and error itu pada soal berikut yang kedua. Nah, ayah 6 tahun lebih tua dari paman. Jika jumlah umur paman dan ayah 38 tahun, maka model matematika yang tepatnya itu seperti apa? Nah, ini ada itu. Jadi tidak mengarah ke hasilnya,
tapi mengarah ke model matematikanya. Jadi kalau menggunakan kalkulator mungkin atau dengan analisis anak-anak, persamaannya akan dibuat seperti ini atau seperti ini. Nah, misalnya ini kan biasanya anak-anak kita agak kesulitan juga, atau ketika diberikan soal-soal seperti ini ada tantangan. Ayah 6 tahun ya, kemudian pamannya itu Y. Nah ini persamaan awalnya itu adalah X sama dengan 6, Y ditambah 6. Berarti karena ayah lebih tua 6 tahun dari paman, berarti pamannya ditambahkan 6. Ada lagi ya persamaan yang lain di bawah X kurang Y sama dengan negatif 6. Persamaan awalnya adalah X sama dengan Y dikurangi 6. Oh, berarti kalau ayah 6 tahun lebih tua dari paman, berarti anak-anak ini ya, saya jelaskan dari posisi anak-anak, karena saya temukan pengalaman-pengalaman seperti ini. Mereka akan membuat model-modelnya seperti ini. Nah, kalau mereka temukan dua model seperti ini kan sulit untuk menemukan kira-kira dari dua persamaan ini manakah yang harus menjadi model matematika. Maka kemudian kita gunakan kalkulator saintifik untuk melakukan konfirmasi terhadap dua persamaan manakah yang benar. Gitu. Saya kembali, kemudian saya tekan AC lagi. Kalau ditekan AC lagi, maka persamaan ini semua nilai yang X, Y-nya itu akan menjadi 0. Koefisiennya akan menjadi 0, maka kemudian kita masukkan yang di atas X kurang Y 6. Itu kita masukkan. X-nya 1 sama dengan Y-nya negatif 1. Berarti negatif 1 sama dengan 6. Konstantanya 6. Kemudian di bawah X tambah Y sama dengan 38, berarti X-nya 1 sama dengan Y-nya 1 sama dengan 38. Oke. Kita konfirmasi jawaban kita. Dengan X sama dengan 22 tahun, berarti umur ayah itu 22 tahun. Umur paman 16 tahun. Benarkah? Ya benar. Ayah 6 tahun lebih tua dari paman. Berarti kalau ayah berarti 22, paman berarti 22 dikurangi dengan 6. Berarti 16 umur paman. Sehingga kalau 22 ditambah 16, jumlah umur mereka menghasilkan 38. Yang saya temukan dari anak-anak, mereka kadangkala bukan ada pada 6 tahun lebih tua, kemudian bukan lebih, angkanya itu dikurangi. Biasa ditemukan anak-anak seperti itu. Nah, dalam penjelasan kita akan menjelaskan ke anak-anak kita bagaimana konsep sebenarnya. Dan dengan menggunakan kalkulator pembelajaran matematika, ada anak yang menemukan konsep ini, bisa kita masukkan saja. Oke, kita tekan AC untuk menolkan koefisien ini. Kita masukkan 1 sama dengan, untuk persamaan kedua ini, negatif 1, kemudian sama dengan negatif 6. Ini berawal dari X sama dengan Y kurang 6. Karena berharap lebih tua dari paman, jadi dikurangi 6 saja, umur paman dikurangi 6. Kemudian di persamaan kedua X 1 sama dengan Y-nya 1 sama dengan 38. Tekan sama dengan umur ayah 16, umur paman 22. Oh, tidak. Ternyata yang mestinya lebih tua adalah ayah. Maka kita bisa konfirmasi bahwa ini sebenarnya adalah merupakan jawaban atau model matematika dari apa yang ditanyakan itu. Nah, ini hal-hal yang saya temukan di lapangan, Bapak Ibu.
teman-teman guru hebat, yang saya temukan seperti itu dalam hal-hal yang sederhana. 5 tahun yang lalu umur ayah 6 tahun lebih tua dari paman. Soal-soal seperti itu yang kita kembangkan untuk mencoba membuat siswa melakukan analisis dan kemudian mereka mencoba memformulasikan sistem persamaan linearnya dan mencoba mengkonfirmasi. Nah, pada soal-soal seperti itu 6 tahun yang lalu umur ayah itu lebih tua 10 tahun dari umur paman. Dan mereka mencoba dan menemukan bahwa umur ayah negatif karena keluar di kalkulatornya negatif atau umur pamannya negatif, berarti ada yang keliru dari sistem persamaan linear yang saya buat ini. Maka kemudian mereka mencoba untuk membuat sistem persamaan linear yang baru dan kemudian mereka menemukan, oh ternyata ini maksudnya seperti ini. Itu praktek pengalaman di lapangan yang saya dapatkan ketika pembelajaran menggunakan kalkulator itu dilakukan. Ini pengantar awal saya untuk menguasai konsep dari materi saya, tips dan trik ini. Berikut, saya masih di 2 variabel. Nah, ini. Sebuah pecahan bernilai 4/5. Jika pembilang dan penyebut masing-masing dikurangi 7, maka nilainya menjadi 3/4. Selisih pembilang dan penyebut pecahan tersebut adalah. Nah, dalam penyelesaian soal seperti ini tentu siswa tidak dengan mudah menggunakan kalkulator. Harus ada strategi menuliskan atau menemukan seperti yang tadi. Yang soal yang agak mudah itu ke sini. Nah, persoalannya ini bagaimana memformulasikannya. Tentu kalau sebuah pecahan bernilai 4/5 berarti pembilangnya itu X, penyebutnya itu Y. Maka tentu perbandingannya X per Y, X dibanding Y itu sama dengan 4/5. Maka diselesaikanlah 5X sama dengan 4Y. Maka 5X kurang 4Y itu sama dengan 0. Kita buat persamaannya seperti ini untuk bisa menuliskannya pada kalkulator. Jadi di kalkulator kita itu variabel X dan Y berada di sebelah kiri. Dan konstantanya itu akan berada di sebelah kanan. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian dari soal ini juga jika pembilang dan penyebut masing-masing dikurangi, jadi berarti X kurang 7, Y kurang 7. Maka nilainya menjadi 3/4. Kemudian persamaan ini kita selesaikan. Maka kita dapat 4X, 4 dikali X kurang 7, 3 dikali Y kurang 7. Hasilnya 4X kurang 28. Sama dengan 3Y kurang 7. Maka dapat 3Y kurang 21. Maka didapat 4X kurang 3Y, kemudian negatif 21 ditambahkan dengan 28, hasilnya adalah 7 atau 28 dikurangi dengan 21, hasilnya adalah 7. Ini persamaan kedua. Jika ini sudah mereka mampu meng-create-nya, maka tentu dengan mudah menggunakan kalkulator akan didapatkan. Ya, ulangi sekali penggunaan kalkulatornya. Kita sama dengan nolkan koefisiennya dengan cara menekan AC. Kemudian kita masukkan variabel nilai daripada koefisien dari X dan Y-nya, ya, 5 sama dengan negatif 4 untuk persamaan pertama sama dengan 0 sama dengan. Selanjutnya persamaan kedua, 4 sama dengan negatif 3 sama dengan 7 sama dengan. Nah, saya tekan sama dengan lagi, maka pembilang dan penyebut pecahan tersebut, pembilangnya adalah 28, penyebutnya adalah 35. Soal menyatakan bahwa selisih berarti 35 dikurangi dengan berapa tadi ya? Dikurangi dengan 28.
Itu yang hasilnya adalah 7, itu yang akan menjadi pembahasan ketika melakukan penggunaan kelas list dengan 2 variabel ini. Ini menjadi sebuah model bagaimana kita mensiasati anak-anak kita dengan memberikan soal-soal seperti ini. Jadi tidak hanya langsung memberikan 5x kurang 4 ini sama dengan 0, 4x kurang 3 ini sama dengan 7, berapakah nilai x dan y dari sistem persamaan linear 2 variabel ini, gunakanlah metode eliminasi dan substitusi atau dan sebagainya. Substitusi kah begitu untuk menyelesaikan. Siswa akan bekerja langsung tanpa ada memikirkan ini mendapatkan sistem persamaan linear 2 variabel ini seperti apa. Dalam penjelasan saya membuka wawasan kita dalam tanggung jawab membelajarkan anak-anak, apalagi teknologi. Saya punya pengalaman sedikit pembelajaran di rumah, luar biasa. Anak-anak itu nilainya luar biasa hebat, bagus-bagus. Dibanding dengan belajar di sekolah tatap muka langsung. Saya tidak tahu dengan teman-teman yang lain, tapi mungkin menjadi tantangan. Saya terima kasih Pak Mufid yang juga memberikan materi-materi luar biasa di channel YouTube. Itu memberikan penguatan bagi guru untuk lebih lagi kreatif untuk menciptakan pembelajaran. Apalagi matematika sekarang juga banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan dan dapat menyelesaikan soal-soal kita dengan mudah. Itu tantangan bagi kita, teman-teman sekalian. Tadi itu seperti iklan ya, saya lanjut fokus materi kita. Nah, ini bentuk-bentuk dari soal-soal di sistem persamaan linear 2 variabel yang mungkin bisa kita buat dan menjadi bagian dari pembelajaran kita. Karena kita menggunakan tool yang mudah ini. Sangat mudah ya teman-teman. Jika hanya menginput-input saja, ya kita dapat. Jadi harus diberikan tantangan seperti ini di soal-soal seperti ini. Soal-soal ini saya ambil dari berbagai literatur untuk membuat kita lebih, oh ya bentuknya seperti ini dan bagaimana penyelesaian. Oke, mungkin kesempatan ini Bu Lili, mungkin break dulu, ada pertanyaan supaya nanti kita dengan dasar ini teman-teman bisa masuk ke sistem persamaan linear 3 variabel. Saya kembalikan ke Bu Lili, mungkin ada pertanyaan ya. Saya lihat ada yang sudah angkat tangan, Bu Yusnita ya. Silakan Bu Lili. Iya, terima kasih Pak untuk materinya, sangat menarik sekali dan wawasan baru kita tentang kalkulator. Baik Bapak Ibu yang sudah Oh, mute volume, mikrofonnya mute. Bu Chandra. Ya, oke, silakan Bu Lili. Ada Bu Yusnita ya. Ya, sedang mengangkat tangan Bu Yusnita. Atau Bapak Ibu yang lain bisa melalui chat juga bisa. Bu Yusnita kayaknya ada hands, ada angkat tangan. Raise hands. Ya. Silakan Ibu Yusnita. Sambil menunggu ini yang lain bertanya Pak, dari tadi saya sudah menyimak juga. Wah, mantap. Saya punya kalkulator videonya itu saya punya yang model gini. Ya ini kayaknya udah lama. Iya, model lama tahun 2000 berapa sih? 991 ID Plus atau apa ya? 991 Plus ya. Ya, oke, good. Ada juga equation-nya. Ada. Tadi saya agak kebingungan kan. Kalau yang di Bapak kan apa menu,
Terus Ya. nomor 1 Pak ya. Ya, itu kalau menu 1 untuk kembali ke normalnya. Kalau tekan menu, kemudian panah turun, ada equation-nya juga di situ. Silakan Bu, dicoba. Tadi saya coba, ternyata kalau itu ternyata kita menu, lalu kita pilih yang nomor 5. Ya. Kita kalau di kalkulator model saya ini, dia nomor 5. Nah, nomor 5. Iya. Baik. Bentar dulu. Ada pertanyaan Jadi dari dia Bu Nur Hidayah. kita lihat dulu tadi ada yang bertanya. Iya, ini ada pertanyaan dari Ibu Nur Hidayah. Casio model apa, Pak? Dan bisa dapatnya di mana? Silakan, Pak, diberikan jawabannya. Oke, untuk Bu Nur Hidayah, ya, itu modelnya, ya, Bu Pinda, FX 991X Class Wish. Ya, 991X Class Wish. Jadi, kalau punyanya Bu Lili itu 991 ID Plus. Ya, ID Plus. Nah, sekarang bisa didapatkan di e-commerce. Ya, sekarang sudah diletakkan di e-commerce, bisa di Bukalapak atau di Bukalapak atau di yang lainnya bisa didapatkan, bisa dibeli di situ. Nah, seperti itu. Kemudian kalau yang modelnya Bu Lili itu adalah 991 tahun 2017 itu saya masih menggunakan yang 991 ID Plus. Pembelajaran matematika saya, tapi sekarang berkembang teknologinya, maka ID Plus itu nanti digunakan di SMP atau SD. Sementara untuk untuk 991 Class Wish ini, itu di toko ada, di Gramedia juga ada, itu nanti digunakan untuk jenjang SMA, SMK. Itu akan digunakan di jenjang SMA, SMK. Dan ini penting untuk kita para guru yang mau pakai yang mana gitu. Kalau yang saya tampilkan itu emulatornya, ya, emulatornya seperti yang ini, ya, emulator yang ini bisa di-download sekarang, di link downloadnya bisa di Casio, bisa di-download dan bisa juga didapatkan, bisa dibelanjakan emulatornya. Jadi bisa punya kalkulator, bisa punya emulatornya. Saya punya kalkulatornya dan juga saya punya emulatornya juga untuk pembelajaran ini. Bentuknya ya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Bentuknya seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan. Ya, silakan, mungkin ada pertanyaan lagi. Bu Lili, silakan, saya persilakan. Iya. Baik Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, silakan raise hand atau bisa melalui chat, masih ditunggu. Sebelum nanti kita akan adakan giveaway, jadi yang mau tanya-tanya dulu dipersilakan. Casio model apa sudah tadi? Ada Pak Adrianus, Pak Adrianus. Ya, dia raise hand. Pak Adrianus. Ya, silakan Pak Adrianus untuk bertanya. Mikrofonnya masih mute. Hostnya Mufid. Ya, terima kasih Bu Lili. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Malam Pak. Andrew. Siap. Selamat malam Pak Hairudin, Pak Mas Mufid.
Busan. Malam Bapak. Ya. Ya, cuma satu pertanyaan kecil saja, Pak Andrew. Sistem persamaan linear 3 variabel yang dijelaskan ini memang pure, murni temuan dari Pak Andrew atau setelah membaca literatur baru mengambil satu konklusi. Terima kasih, itu aja. Boleh ya, saya bisa jawab langsung. Oke, silakan baik. Bapak. Ya, nanti materi saya pada bagian kedua ini temuan saya. Jadi saya melakukan penelitian, buat penelitian terlalu inilah. Saya melakukan praktek penggunaan kalkulator dan saya mendapatkan teknik dan trik bagaimana menemukan secara cepat penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel yang infinity solution. Karena tentunya kalau menggunakan OBE pastinya agak panjang dan agak lama. Pengalaman saya itu melakukan pembelajaran di materi matematika minat ketika menemukan itu memang cukup panjang. Maka saya mencoba kalkulator. Saya ini murni saya temukan Pak. Atau mungkin saya kurang informasi atau bagaimana, tapi dengan mendapatkan informasi dari beberapa dosen, saya konsultasi juga beberapa teman dan dosen, ya saya menemukan cara untuk menyelesaikannya. Pada bagian kedua akan saya tampilkan bagaimana menemukan atau menyelesaikan sistem persamaan 3 variabel ini. Jadi sangat beruntung bagi yang hadir saat ini untuk mengikuti materi saya. Terima kasih. Sama, terima kasih Pak Andrew. Terima kasih Bu Lili. Iya, terima kasih juga Pak Adrianus. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, silakan raise hand atau melalui chat. Masih ditunggu pertanyaannya Bapak Ibu. Sekedar mengingatkan Bapak Ibu jangan lupa ada presensi kita. Sudah ada di chat. Silakan diisi presensinya untuk pertemuan malam ini. Ya, ini ada pertanyaan dari Bapak. Sebentar, ada pertanyaan. Muhammad Alfi Mujahid, Pak Mujahid, Pak Alwi. Pak Alwi Mujahid, ya, dari Pak. Ya. Ada pertanyaannya, yaitu bagaimana hubungannya dengan infinite solution? Oke, baik. Silakan Bapak jawab. Pak Alwi nanti bagian kedua sudah nanti akan saya tampilkan. Akan saya jelaskan sekaligus untuk sistem persamaan linear 2 variabel, infinity solution, dan untuk yang 3 variabel seperti itu. Oh ya, begitu Pak. Jadi untuk infinite solution-nya nanti di bagian keduanya akan dijelaskan. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak, Classwiss bisa munculkan grafik Bu Lili kalau 9991 ID plus tidak. Oh iya. Grafik maksudnya QR code ya. QR code. Nanti di materi bisa saya tampilkan QR code. Oke. Bagaimana Pak? Kita masih menunggu lagi pertanyaannya. Kalau memang nggak ada lagi, boleh saya lanjut ke bagian kedua. Oke, silakan dilanjutkan Pak. Oke, baik. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, saya kembali lagi aktifkan kalkulatornya. Nah, di depan di layar saya ini ada soal, yang no solution. Jadi tadi ada di awal pembahasan saya itu ada no solution, infinity solution, dan unique solution. Di pembahasan saya ini kalau yang mendapatkan nilai itu pasti unique solution X-nya berapa, Y-nya berapa. Satu hanya X dan Y-nya tanpa infinity solution. Ini ada soal 2X tambah Y sama dengan 3, 2X tambah Y sama dengan 1. Ada 2 sistem persamaan linearnya saya masukkan. Di sini saya tekan AC untuk membuat koefisiennya 0, 2 sama dengan 1,
sama dengan 3. Kemudian di sini saya masukkan lagi 2 sama dengan 1. Koefisiennya 1 jadi masukkan 1 sama dengan 1. Saya tekan sama dengan, hasilnya adalah no solution. Berarti kalau kita gambarkan atau kita lihat dua sistem persamaan linear ini tidak memberikan X-nya dan itu berapa. Jadi tidak ditemukan penyelesaian dari sistem ini karena X dan Y-nya ya itu tidak bisa ditemukan. Jadi kalau di matriks determinannya pasti 0. 2 dikurangi 2 pasti 0. No solution. Jadi tidak ada solusi dari penyelesaian ini. Saya ke infinity solution yang menjadi bahasan kita pada malam ini. Nah, ini masih di solusi unik. Ya, solusi unik. Ini mencari 3 variabel. Dari 3 variabel. Baik, saya AC dulu untuk kembali. Kita bisa ke menu, kemudian menuju ke equation-nya, baru kita sama dengan, kita pilih 1 langkah-langkahnya, kita pilih 3 untuk melakukan penyelesaian. Pilih 3. Sekarang kita masukkan nilai X di setnya untuk persamaan pertama. 1 sama dengan 1 sama dengan 7 sama dengan 10 sama dengan. Nah, kemudian persamaan kedua. 2 sama dengan 5 sama dengan 8 sama dengan 11 sama dengan. Persamaan ketiga, 3 sama dengan 6 sama dengan 9 sama dengan 12 sama dengan. Berapakah nilai X-nya? Maaf. X-nya adalah negatif 1/2. Nilai Y-nya kita tekan sama dengan adalah 0. Dan nilai Z-nya adalah 3/2. Jadi ini solusi unik. Jadi hanya satu solusi saja. Ada solusi-solusi yang lain. Nilai X, Y, dan Z. Cara menyelesaikannya sama tadi ya. Saya ulang lagi sekali lagi. Di menu, kemudian kita pilih equation-nya. Kita tekan sama dengan. Kita untuk sistem persamaan linearnya, kalau yang kedua untuk persamaan dengan pangkat lebih dari 1, kita 1 simultan, kemudian 3 variabel, pilih 3, kemudian sama dengan. Ini pasti, maaf, saya sama dengan. Kita isikan koefisien-koefisien dari X, Y, dan Z. Tadi 1 sama dengan 1 sama dengan 7 sama dengan 10 sama dengan 2 sama dengan 5 sama dengan 8 sama dengan 11 sama dengan 3 sama dengan 6 sama dengan 9 sama dengan 12 sama dengan. Maka kita tekan sama dengan lagi, X negatif 1/2, Y-nya 0, dan Z-nya adalah 3/2. Oke, kita bisa dapatkan nilai. Ini cara menginputkan dan menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Oke. Next. Nah, ini. Di sini kita ada soal juga tadi. Seperti yang saya sampaikan bahwa tidak serta-merta kita ada dengan 3 persamaan linear seperti tadi, tapi kita solusinya bagaimana? Kalau sebuah bilangan terdiri atas 3 angka, jumlah ketiga angkanya sama dengan 16. Berarti persamaan pertama X tambah Y tambah Z sama dengan 16. Jumlah angka pertama dan angka kedua, pertama dan kedua, sama dengan angka ketiga dikurangi 2. Ya. Jadi jumlah X dan Y itu angka pertama dan angka kedua sama dengan angka ketiga. Berarti X tambah Y sama dengan Z kurang 2. Z-nya kita pindahkan. Maaf. Z-nya kita jadikan di ruas kiri negatif Z. Ya, jadi X tambah Y kurang Z sama dengan
negatif 2. Sudah 2 persamaan. Kita jadikan ini karena memang input kalkulator kita ya seperti ini. Dibuat seperti ini. Kemudian yang ketiga, nilai bilangan itu sama dengan 21 kali dari jumlah ketiga angkanya. Karena sebuah bilangan terdiri atas 3 angka, berarti X-nya itu 100. Bilangannya itu adalah 100. Ya, satuannya 100, Y-nya satuannya puluhan, dan Z-nya satuan. Jadi 100X tambah 10Y tambah X itu sama dengan 21 kali jumlah ketiga angkanya, jumlah X tambah Y tambah Z ditambahkan dengan 13. Hasilnya kemudian mendapatkan seperti ini. Ini yang persamaan ini. Dan tinggal kita masukkan dalam kalkulator kita inputkan nilai-nilainya, kita inputkan. Sama AC saja, kemudian tekan AC sekali lagi, akan menjadi 0, kita masukkan 1 sama dengan 1 sama dengan 1 sama dengan 16. Sama dengan 1 sama dengan 1 sama dengan kurang 1 sama dengan negatif 2 kurang 2. Boleh. Selanjutnya di bawah 79, kita masukkan 79 sama dengan ini negatif 11, berarti negatif 11 sama dengan sini negatif 20, berarti negatif 20 sama dengan 13, berarti 13 angkanya kita masukkan sama dengan, kita tekan sama dengan, X-nya adalah 3 benar, Y-nya adalah 4, dan Z-nya ada 9. Berarti bilangan itu adalah 349. Nah, carilah bilangan itu 349. Jadi untuk soal-soal kita mungkin kita akan menggunakan cara-cara seperti ini dalam penyelesaian kita. Selanjutnya saya next. Nah, ini infinity solution. Saya punya sistem persamaan linear 2 variabel. Saya kembali ke kalkulator, tekan menu, ke equation garis miring function, tekan sama dengan, pilih 1, simultan, pilih 2, karena 2 variabel. 2, sama dengan, sudah pilih 2. Masukkan inputnya 4, sama dengan, negatif 6, sama dengan, 10, sama dengan, maaf, ini ketutup, 6, sama dengan, negatif 9, sama dengan 15, sama dengan. Oke, ketika tekan sama dengan, keluarnya infinity solution. Bingung siswa kita. Pak Guru ini gimana kalau keluarnya infinity solution, apalagi no solution. Tak ada apa-apa sama sekali. Berapakah nilai X yang bisa didapatkan dengan cara kalkulator kita? Kalau misalnya kita gunakan determinan gitu, mungkin bisa ada penyelesaian-penyelesaian atau menggunakan operasi baris elementer. Kita bisa mendapatkan nilai. Nah, di sini saya temukan cara, Bapak Ibu, minta maaf. Mohon izin dari teman-teman semuanya. Jadi prinsipnya adalah ketika kita bicara, ini dasar pikiran saya, bahwa dengan dasar pikiran itu maka saya coba-coba. Dasar pikiran saya adalah kalau misalnya dua persamaan ini, ya persamaan garis ini 4x kurang 6y sama dengan 10 dan 6x kurang 9y sama dengan 15 berimpit, itu berarti mereka berada pada satu titik, mereka berpotongan pada satu titik. Berarti ada solusinya, ada unique solution. Jadi kalau misalnya mereka tidak berada pada satu titik, mereka terpisah dalam grafik fungsinya, mereka berjauhan atau mereka jaga jarak, maka pasti tidak ada solusi. Tapi kalau mereka ada pada satu titik, pasti akan ada solusinya. Nah, ketika infinity solution keluar, berarti pasti ada dong nilai X dan Y. Pertanyaannya, berapakah nilai X dan Y dari persamaan ini? Saya menemukan cara, Bapak Ibu. Perhatikan caranya adalah nilai atau
4x kurang 6y sama dengan 10, ya. 4x dan 6x saya tukarkan tempatnya. Jadi persamaannya saya rubah. Dia menjadi, bisa rubah di kalkulator, 6 untuk persamaan. Kemudian yang 4-nya di persamaan kedua. Persamaannya saya rubah. Saya dapatkan nilainya adalah X-nya sama dengan 0, Y sama dengan 5/3. Saya coba substitusi ke persamaan pertama. 4 kali 0 berarti 0. Min 6 kali dengan min 5/3 berarti 30/3. Berarti 30/3 adalah 10. Terbukti benar. Coba lagi di bawah. 6 kali 0, 0. Kemudian negatif 9 dikali min 5/3. 45/3. Hasilnya adalah 15. Ini teknik dan cara saya untuk mendapatkan nilai infinity solution ketika kalkulator kita memberikan menemukan kalau infinity solution bagaimana pakai kalkulator. Kalkulator tidak memberikan ruang untuk berapa nilai X dan berapa nilai Y. Saya temukan cara seperti ini pada sistem persamaan linear 2 variabel dan nantinya dengan cara berbeda di sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, jadi gitu Bapak Ibu saya mencobanya infinity solution. Nah mungkin yang lain saya kembalikan dulu persamaannya. Oke, saya ulang lagi persamaannya. Yang pertama kan 4x kurang 6y. Kemudian di sini 6x kurang 9y ini ya. Saya hanya menukarkan koefisien daripada X pada persamaan pertama dan persamaan kedua. Persamaan pertama, koefisien X-nya adalah 4. Persamaan kedua, koefisien X-nya adalah 6. Saya tinggal menukarkannya saja. Berarti persamaan pertama akan berubah, koefisien X-nya adalah 6. Saya masukkan 6, di sini saya inputkan. Kemudian persamaan kedua, saya menggunakan anak panah ke kiri dan ke bawah. Kemudian saya inputkan 4. Selanjutnya saya tekan sama dengan, maka saya menemukan jawaban X-nya 0. Dan jawaban lain, min 5/3 untuk Y-nya. Saya ujikan ke dalam persamaan awal, benarkah apa jawaban yang saya dapat ini untuk nilai X dan Y-nya yang dikatakan oleh kalkulator infinity solution itu. Dan ternyata memang benar apa yang saya temukan. Oke, selanjutnya saya coba kembalikan ke persamaannya 4x kurang 6y sama dengan 10. Kemudian 6x kurang 9y sama dengan 15. Saya mencoba menukarkan koefisien 6 dan 9 di sini. Apakah sama? Berarti di atasnya negatif 9 untuk koefisien y-nya. Berarti di bawahnya adalah negatif 6. Saya mencoba. Dan saya menemukan X-nya adalah 5/2 dan Y-nya adalah 0. Jadi saya menemukan jawaban lain daripada penyelesaian ini. Kita cek dulu, jangan langsung ini ya. 5/2. Kalau 4 kali 5, 20. 20/2 adalah 10. Min 6 kali 0 berarti 0. Berarti benar. Kemudian 6 kali 5, 30. 30/2 adalah 15. Berarti benar. Infinity solution, jadi banyak solusi untuk nilai X dan nilai Y. Ini yang saya temukan dalam pembelajaran. Ketika saya menemukan penyelesaian OBE yang begitu panjang dan ribet dan luar biasa ketika di sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, begitu Bapak Ibu, teman-teman guru hebat, dalam hasil saya mengotak-atik ini kalkulator dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Kita teman-teman diberikan kesempatan oleh Casio Education Indonesia, Casio for Education, oleh Bu Pinta dan teman-teman untuk mencoba menggunakan ini di Indonesia. Selanjutnya yang paling menantang adalah di sistem persamaan linear 3 variabel karena kalau dengan OBE kan operasinya sangat panjang. Nah, di sini ya, di sini ada
no solution dan infinity solution. Ada dua soal. Saya menemukan no solution dan infinity solution. Untuk infinity solution, karena saya menemukannya, maka kemudian kata dosen di teman-teman dosen yang saya hubungi, baik di Jogja maupun di Makassar dan di Ambon, mereka bilang harus banyak soal supaya bisa membuktikan bahwa apakah teori atau teknik yang Anda buat itu bisa memberikan jawaban dan solusi terhadap infinity solution itu. Maka saya menugaskan siswa didik saya pada 1 tahun, hampir 2 tahun yang lalu, untuk membuat soal-soal infinity solution menggunakan kalkulator. Jadi soal-soal yang nanti saya berikan dalam quiz giveaway itu adalah soal dari murid saya bagi guru-guru hebat di Indonesia. Jadi gitu Bapak Ibu, saya membantu dan kemudian mempraktekannya, lalu kemudian siswa kemudian mencoba membuat soal infinity solution yang banyak dari soal-soal mereka yang banyak. Oke, saya ke no solution pertama dulu. Kita ke kalkulator Bapak Ibu. Oke, di soal kita AC dulu, kita ke menu equation garis miring function sama dengan 1. Untuk simultan equation kita pilih 3 karena 3 variabel. Kita menuju ke 3 variabel. Untuk no solution 4 sama dengan kita inputkan min 2 variabel X, Y, dan Z-nya. 5 sama dengan 6. Sama dengan 3 sama dengan 3 sama dengan 8 sama dengan 4 sama dengan 1 sama dengan negatif 5 sama dengan negatif 3 sama dengan 5. Hasilnya adalah no solution. Untuk soal ini tidak ada solusi. Itu artinya pada pembelajaran kita determinannya 0 ya pasti sudah tidak bisa di matriks. Tapi di matriks ketika determinan 0 pada sistem persamaannya dia bisa infinity solution Bapak Ibu. Ini kalau kita buat di determinannya pasti 0 gitu Bapak Ibu. Saya coba untuk infinity solution. 2x tambah z sama dengan 53. Saya AC dulu. Kemudian 2 sama dengan 1 sama dengan 1 sama dengan 53. Sama dengan 1 sama dengan negatif 1 sama dengan 31. Sama dengan 1 sama dengan 2 sama dengan negatif sama dengan 22. Infinity solution. Nah, bagaimana kira-kira solusinya? Solusinya adalah Bapak Ibu, ketika saya menemukan ini, ya, solusinya adalah, ini nanti penjelasannya, saya ada 2 solusinya, bahkan 3 solusinya. Saya akan menukarkan koefisien persamaan pertama dan persamaan kedua, koefisien X-nya. Di sini 2, di bawahnya 1. Berarti di atasnya saya masukkan 1. Pada persamaan kedua koefisiennya saya digantikan jadi 2. Saya tinggal menekan tanda sama dengan, maka nilainya itu adalah X sama dengan 0. Ini 2 dan 1 saya tukarkan. 2 dan 1. Y-nya adalah 25. Dan Z-nya adalah 28. Saya menemukan seperti itu. Kemudian selanjutnya, saya mencoba lagi. Saya kembalikan normal dulu 2. Oke, kemudian di bawah koefisiennya persamaan kedua untuk X 1. Saya menukarkan yang di koefisien Z-nya. Di atasnya adalah 1, saya tukarkan dengan 2. Persamaan kedua koefisien Z-nya saya tukarkan dengan 1. 2 sama dengan 1. Maka saya akan dapat nilai X-nya adalah 80. Saya dapat nilai baru 80. Kemudian Y-nya
adalah min 55. Dan Z-nya adalah min 52. Jadi saya dapat dua nilai atau infinity solution yang berbeda untuk nilai-nilai ini. Kita bisa menguji atau mencoba 80. Jadi 2 kali 80, 160. Kemudian dikurangi 55, 160 kurang 55 ya 105 ya. 105, kemudian dikurangi 52 adalah 53. Terbukti adalah benar. Ini cara saya untuk menyelesaikan infinity solution itu. Ketika ada nilai-nilai yang bisa dicari ketika kalkulator menyatakan infinity solution. Kalkulator tidak memberikan nilai X1, X2, E, dan Z-nya. Tapi dia memberikan infinity solution. Ini tantangan bagi saya ketika saya menemukannya dalam pembelajaran matematika menggunakan kalkulator. Dan dengan cara seperti itu, saya bisa untuk menyelesaikan beberapa soal yang lain yang mungkin koefisiennya bisa beragam, ya 3,5 atau 2,5 atau 0,7 atau min 0,155 dan sebagainya dengan beragam koefisien X atau akar 2, akar 3 dan sebagainya, beragam koefisien X, Y, dan Z sehingga bisa dicari solusinya seperti itu. Dapat dibayangkan saya waktu mengajarkan matematika minat dengan menggunakan menggunakan operasi baris elementer. Saya membuka buku beberapa literatur dan mempelajarinya dan berapa panjang, dan ketika ada ulangan di kelas saya hanya memberikan 1-2 soal untuk peminatan terkait dengan pemecahan masalah OBE itu. Nah, gimana solusinya jika infinity solution dan bisa menggunakan untuk penyelesaiannya. Saya bukan memperpendek atau mempermudah, tapi saya menemukan kira-kira solusinya seperti itu. Ketika dirubah dikit, koefisien X dan koefisien X atau koefisien Z atau koefisiennya dalam penyelesaian sistem persamaannya, kemudian bisa menyelesaikan masalah itu dan menempatkan nilai X, Y, dan Z. Ini untuk kasus yang berbeda. Ini soal-soal ini saya dapatkan di siswa. Saya minta siswa untuk memberikannya kepada saya. Dan saya mencoba mempraktikkan. Dan mereka menemukan infinity solution dengan kalkulator mereka. Waktu itu saya masih menggunakan class list. Dan saya pindah ke, saya menggunakan ID Plus 991. Kemudian saya pindah ke class list juga. Saya mencoba mempraktekannya. Dan siswa diberikan tugas, carilah soal-soal yang kamu temukan no solution dan infinity solution. Dan mereka menemukan hampir 100 soal saya punya sekarang untuk soal-soal seperti ini. Dan tinggal kita kembangkan dalam soal cerita atau soal yang menimbulkan pemahaman. Sehingga kita dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita dalam pembelajaran matematika. Ini contoh dari sebuah soal 10x tambah 9y Z sama dengan 3, 11x tambah 8y tambah 5z sama dengan 2, dan 12x tambah 7y tambah 4z sama dengan 1. Dan ternyata dengan menggunakan cara tersebut, yang pertama saya menukarkan koefisien x. Ya. Saya menukarkan koefisien x dan mendapatkan nilai x-nya adalah 0, Y negatif 1 dan Z2. Kemudian di sini pada bagian ini Bapak Ibu perhatikan, saya menukarkan 11 dan 12. Ya. Ini sudah saya tukarkan. Yang di sini 10, 0, 0, 1 dan 2, ini Z. Kemudian X-nya saya tukarkan 11 dan 10, saya dapatkan seperti itu. Hasilnya akan keluar seperti itu. Nah, memang tinggal kalau kita bicara dalam sistem persamaan linear 3 variabel dalam garis yang mendukung di 3 dimensinya itu
memang ketika kita rubah 1 dan 2 dan garis ketiga atau persamaan ketiganya tetap, maka tentu akan ada solusinya. Akan berpotongan atau berimpit dan pasti ada solusinya untuk infinity solution. Nah, persoalannya berapakah nilai X, Y, dan Z-nya itu yang menemukan jawaban dari penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel tersebut. Ini cara saya untuk menemukannya. Semoga cara ini bermanfaat bagi teman-teman, dan mungkin saya sebenarnya butuh input banyak dari teman-teman pada diskusi ini. Saya butuh input banyak dari teman-teman lain, dari guru-guru yang hebat, mungkin karena ini awal dari ini masih bersifat hipotesa. Dia belum sama sekali ada menyatakan bahwa ya seperti ini. Jadi menurut para dosen, saya berkonsultasi, ini masih bersifat hipotesa dan harus diujikan juga. Nah, ini kesempatan saya untuk memberikan juga apa yang saya temukan kepada teman-teman, bisa diujikan kepada teman-teman. Mungkin teman-teman bisa mempraktikkan lagi penggunaan kalkulator dan menemukan soal-soal yang infinity solution. Dan bisa dikombin dengan matriks dan sebagainya untuk penyelesaian-penyelesaian ini. Dan bisa menghasilkan atau mendapatkan jawaban dari soal-soal atau permasalahan sistem persamaan linear 3 variabel itu. Untuk saya mungkin cukup seperti ini materinya, karena ini apa yang saya temukan. Ada memang beberapa soal banyak yang diberikan ke siswa ke saya sebagai bagian untuk menemukan sistem persamaan linear 3 variabel ini. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Lili. Mungkin ada pertanyaan, sekaligus saya butuh masukan dari teman-teman lagi apa yang saya temukan saat ini. Terima kasih Bu Lili. Ya, terima kasih Pak Charles untuk pemaparannya. Baik, di sini tadi saya mendapatkan pertanyaan melalui chat dari Ibu Desi Kusnendar. Itu pertanyaannya seperti ini, Pak. Pada kasus infinite solution SPLDV, apakah hanya koefisien X yang ditukar untuk mendapatkan penyelesaian? Bagaimana jika koefisien Y yang ditukar? Maaf, saya belum bisa mencoba karena ClassWiz saya lagi error. Seperti itu, Pak, pertanyaannya, Pak. Akan Pak Charles dijawab. Oke. Tadi dalam pemaparan saya memang bisa ditukarkan koefisien Z. Ibunya bertanya, gimana kalau kita tukarkan koefisien Z? Y-nya. Baik, Bu. Saya praktekkan ya, Bu ya. Oke, saya kembalikan dulu. Ini saya masukkan dulu untuk yang soal ini yang ada di layar. 10, 9, 6, 3. 11, 8, 5, 2. Oke. 12, 7, 4, 1. Oke. Sebenarnya menukarkan koefisien Y juga bisa. Ini infinity solution ya hasilnya. Oke. Saya tukarkan koefisien Y di persamaan pertama dan persamaan kedua. Saya masukkan 8, saya tekan sama dengan koefisien Y di persamaan kedua, saya gantikan 9, 8 dan 9. Oke, saya tekan sama dengan nilai X-nya min 3/16, nilai Y-nya sama dengan 0, dan nilai Z-nya 13/16. Jadi bisa ditukarkan koefisien Y-nya. Karena tadi prinsip yang saya katakan tadi, jika satu sistem persamaan linear, persamaan ketiganya bersifat tetap, 1 dan 2 kita ubah posisinya, maka pasti dapat infinity solution. Dan ternyata nilai X, Y, dan Z itu dapat mewakilkan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel itu. Saya semula ragu, ini benar atau tidak. Karena saya mengubah sistem persamaan linear yang ada, itu menjadi sistem persamaan linear yang baru. Tapi ketika saya mensubstitusi nilai X, Y, dan Z-nya ke dalam sistem persamaan linear 3 variabel yang belum saya ubah itu, ternyata hasilnya nilainya ditemukan benar. Disitulah maka saya dengan berani menyampaikan ini ke teman-teman, ini
yang saya temukan dalam pembelajaran menggunakan kalkulator itu. Demikian Bu Lili, sementara jawaban saya. Iya. Jadi untuk pertanyaan dari Bu Desi Kusnendar udah terjawab ya Ibu ya. Ternyata kalau koefisien variabel Y-nya kita tukar, ternyata hasilnya juga bisa mendapatkan solusi untuk soal persamaan linear 3 variabel. Baik, begitu selanjutnya untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand atau melalui via chat. Oke, sebelumnya banyak sekali ini masuk chat kepada saya terkait absensi. Jadi saya meminta tolong juga kepada panitia yang membuat presensi. Ini banyak Bapak Ibunya yang rasa kesulitan karena katanya linknya agak sulit diakses untuk yang untuk absennya. Tapi kalau untuk evaluasinya itu cepat. Jadi mohon bantuannya dari panitia untuk absensinya. Baik, kita kembali lagi kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau mau memberikan masukan atau ingin membagi pengalamannya juga. Untuk Pak Syafrizal ada pertanyaan, tolong hostnya mic-nya diaktifkan untuk Pak Syafrizal. Oke, silakan Pak Syafrizal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak Charles. Ini Pak, saya menyimak. Pak Afrizal, suaranya agak diperbesar Pak. Ya Bu, sudah jelas Bu? Ya, silakan Pak. Ini saya menyimak paparan yang disampaikan oleh Pak Charles. Tidak dari awal tadi, cuma karena kegiatan tadi yang masuk di tengah. Jadi bukan guru matematika saya kan. Untuk soal-soal yang SPLTP ini, apakah soal-soal tersebut kita yang mencari yang infinite solution ini atau bagaimana Pak? Kemudian apakah memang dengan menukar antara variabel yang ada di dalam SPLTP ini, Y, X tadi atau Z, sehingga ada didapatkan solusinya. Ini mungkin pertanyaan sederhana yang memang agak ragu. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih kepada Pak Afrizal untuk pertanyaannya. Jadi saya mengulangi pertanyaannya untuk Pak Charles. Jadi seperti ini pertanyaan dari Pak Afrizal. Kebetulan Pak Afrizal ini bukanlah guru matematika, jadi beliau juga masuk ke kegiatan ini tadi di pertengahan. Jadi beliau ingin bertanya bagaimana cara membuat soal-soal sistem persamaan linear 3 variabel tapi yang infinite solution. Selanjutnya, kalau pertanyaan yang kedua, apakah dengan menukar dari tadi dijelaskan bahwa itu bisa. Jadi yang menjadi pertanyaan dari Bapak Afrizal ini yang paling utamanya adalah bagaimana mungkin cara membuat soal-soal sistem persamaan linear 3 variabel yang infinite solution seperti itu Pak. Silakan diberikan tanggapannya Pak. Oke, baik Pak Syafrizal, terima kasih ya bergabung di LCSC ke-44 ini. Untuk membuat soal-soal seperti ini tentu membutuhkan keterampilan dalam menyusun soal. Nah, sebenarnya dengan menggunakan tool pada kalkulator, seperti yang saya katakan tadi, saya menyuruh siswa hampir 100 soal yang saya terima ini, dari mereka menggunakan kalkulator dan membuat soalnya seperti itu, sehingga menemukan infinity solution. Nah, di beberapa soal cerita yang tadi saya tampilkan tadi itu memang butuh keterampilan untuk menyusun soal. Saya rasa teman-teman guru kita semua juga butuh keterampilan untuk menyusun soal dalam konteks-konteks seperti ini. Dan ini menurut saya tinggal konteksnya dibuat dalam situasi yang nyata. Misalnya
dalam pembelanjaan buku misalnya, dalam pembelajaran buku tulis, kemudian buku cetak dan buku cerita misalnya di sebuah toko. Kita bisa membuatnya dalam soal-soal cerita seperti itu, dan sebelumnya memang kita sudah dapatkan bentuknya. Bentuknya yaitu bentuk infinity solution. Lalu kemudian kita buat dalam bentuk soal cerita, lalu kemudian nanti ada bentuk tiga sistem persamaan linearnya. Nah, dari situ. Tapi sebelumnya kita uji coba dulu menggunakan kalkulator. Maka tool daripada kalkulator ini sangat penting. Bapak Ibu, kalau anak-anak kita menggunakan kalkulator ini dengan baik dan terampil dan menguasai, banyak hal yang bisa juga mereka eksplorasi dan mungkin mereka akan menemukan hal-hal baru. Nah, di dalam kondisi pandemi seperti ini memang membutuhkan kerja keras guru dalam penguasaan teknologi. Karena ya itulah, siswa kita kan mereka lahir dan sudah langsung orang tuanya membuat Facebook, itu kan luar biasa. Anak baru umur 2 bulan, 3 bulan Facebooknya sudah ada. Ini keadaan kita seperti ini. Berarti kita berada dalam keadaan teknologi seperti ini. Nah, oleh karena itu membutuhkan ya keterampilan kita dalam penguasaan teknologi, terutama ini kalkulator. Kalkulator sebuah alat yang luar biasa, mati lampu pun masih bisa digunakan, bahkan dimanapun kita bisa bawa. Kalau laptop ya baterai low, habis di tengah jalan, kita udah tidak bisa menggunakannya lagi. Dan ini tool yang luar biasa yang kita pakai, saya pakai dari tahun 2017 dan bisa memberikan dampak dan manfaat dalam pembelajaran kita, membuat anak lebih berpikir kritis dalam penyelesaian soal seperti ini. Ya Bu Lili, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya melihat ada pembimbing saya, Dr. Jadir dari Universitas Negeri Makassar juga hadir. Beliau bisa diberikan kesempatan untuk memberikan masukan. Saya luar biasa. Tentunya lewat Bu Lili. Terima kasih. Iya. Terima kasih untuk penjelasannya. Semoga tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Charles bisa menjawab pertanyaan dari Pak Afrizal ya. Baik Pak, tadi saya mendapatkan juga pertanyaan ini dari via chat dari Ibu Dina Widyastuti. Ini pertanyaannya seperti ini Pak. Apakah grafiknya tetap sama jika koefisiennya kita ubah? Seperti itu pertanyaan dari Bu Dina. Silakan Pak. Oke. Kalau pembuktiannya ke grafik, maka pasti akan berubah. Tapi tadi yang saya katakan bahwa persamaan ketiganya itu, mohon izin saya tidak ingin membuktikan di sisi grafiknya, karena materi kita ini menggunakan kalkulator. Saya ingin secara konsep, ketika kita mengubah koefisiennya, pasti grafiknya akan berubah. Grafiknya akan bergeser, garisnya akan bergeser, karena nilai X dan Y-nya yang saya tukar tempat itu akan bergeser. Tapi karena ada satu persamaan linear yang tetap, maka seluruh tiga grafik itu kalau kita lihat dalam bentuk grafiknya akan memberikan solusi atau memberikan nilai. Nah, begitu. Jadi hanya mengubah grafik garis 1 dan 2, sistem persamaan linear 1 dan 2, dan kemudian kita mendapatkan nilainya. Dan kenapa mendapatkan nilai? Saya bertanya kepada pakar, kenapa mendapatkan nilai? Karena memang sistem persamaan linear yang ketiga itu tidak berubah. Kalau tiga berubah, mungkin kemungkinan besar kalau saya gantikan koefisiennya, tentu pasti tidak akan mendapatkan solusinya. Tidak mendapatkan nilai X, Y, dan Z. Itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan Ibu yang tadi. Terima kasih. Iya, terima kasih jawabannya Pak. Untuk host, boleh minta tolong untuk mic-nya Pak Syafrizal, tolong di off dulu, karena mic-nya suara. Selanjutnya Pak, ini ada juga pertanyaan dari via chat, ini dari Bapak Muhammad Alwijahid. Seperti ini pertanyaannya Pak. Bagaimana Bapak Charles menjelaskan fenomena infinite solution dalam kehidupan nyata? Seperti itu pertanyaannya Pak, silakan dijawab. Oke, baik. Dalam kehidupan nyata tentu yang tadi awal saya katakan, gimana kalau misalnya kamu belanja di toko buku,
dengan harga-harga tertentu, satu buku misalnya total 3 orang datang belanja 3 buku misalnya, 3 orang datang belanja 3 buku, kemudian dengan uang yang berbeda-beda jumlahnya. Namun di dalam pembelanjaan itu, ya, total dari pembelanjaan mereka, jika mereka itu uang yang mereka pakai itu bisa digunakan untuk membelanjakan 3 buku dari uang yang berbeda-beda dari 3 teman itu. Nah, solusinya adalah ya sudah, saya pinjam punya kamu sekian rupiah, ini dikurangi sekian rupiah, ini ditambahkan sekian rupiah, supaya kita bisa mendapatkan solusi membelanjakan 3 buku itu. Itu yang dari uang yang berbeda-beda dari 3 orang seperti itu, mereka membelanjakan uang mereka untuk menyelesaikan permasalahan membeli 3 buah buku di sebuah toko. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk jawabannya Pak. Sangat membantu sekali untuk pertanyaan dari Pak Muhammad Alwijahid. Baik Bapak Ibu lain, ini ada raise hand juga nih dari Pak Muhammad Alwijahid. Untuk host boleh diaktifkan mic-nya. Muhammad Amin. Pak Amin. Tolong diaktifkan. Ya, silakan Pak. Sudah aktif, silakan bertanya. Oh ya, selamat malam Pak Andrew. Ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ya, begini Pak, terkait dengan persamaan linear 3 variabel, bagaimana dengan persamaan-persamaan yang memiliki banyak solusi? Kan kita ketahui kalau sistem persamaan itu memiliki misalnya minimal 2 solusi, ada yang tidak punya solusi, atau ada yang memiliki banyak solusi. Bagaimana dengan penggunaan kalkulator itu, Pak? Apakah tercover atau seperti apa? Terima kasih pertanyaannya Pak Amin. Kepada Pak Charles, tadi pertanyaan dari Pak Amin, apakah aplikasi atau kalkulator tadi bisa mengatasi masalah juga untuk persamaan-persamaan yang mempunyai banyak solusi? Silakan Pak Charles. Oke, baik. Tadi di materi paparan awal saya, mungkin Pak Amin agak terlambat ya mungkin mengikuti, bahwa di kalkulator itu dia menampilkan tiga solusi. Solusi yang pertama mendapatkan tepat satu jawaban, solusi tak berhingga, atau infinity solution yang ditanyakan oleh Bapak. Nah, kalkulator itu akan menampilkan tampilan ini, Pak. Kalau memang tidak ada jawaban, ya no solution, Pak, seperti ini, di soal seperti ini. Dan kalau untuk yang infinity solution, tampilannya akan seperti ini, infinity solution. Ya, seperti itu. Nah, kalau infinity solution, maka cara penyelesaian saya untuk baik 2 variabel dan 3 variabel akan saya lakukan dengan melakukan bertukar koefisiennya untuk mendapatkan himpunan penyelesaian nilai X, Y, dan Z dari sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi pada kalkulator kita dia bagaimana mengcover? Dia mengcovernya gini, Pak, infinity solution. Tapi dia tidak menunjukkan ke kita bahwa karena banyak solusi berarti X-nya berapa gitu, Y-nya berapa, Z-nya berapa, tidak ada gitu. Tapi yang mau saya paparkan di sini adalah saya mencoba melakukan pertukaran koefisiennya, baik persamaan pertama dan persamaan kedua, dan saya mendapatkan nilai X, Y, dan Z yang beragam. Min 1, 0, 25, 31, 28, dan min 3. Saya dapatkan nilai X yang beragam itu. Nah, disitulah letak infinity solution. Oh, ya. Demikian, Bu Lini. Oke, terima kasih Pak Indro. Ya. Terima kasih Pak Amin. Iya, terima kasih Pak Indro. Ya.
Oke, Bu Lili mungkin agak ini ya. Saya baca pertanyaan ini. Bagaimana jika soal infinity solution memiliki koefisien X yang sama? Dari Pak Ardiansa, Banyuasin. Orang Banyuasin, oke. Baik Pak Ardiansa. Kalau dalam teori sistem persamaan linear 3 variabel, kalau koefisien X-nya sama, berarti kemungkinan besar adalah garisnya itu sejajar atau searah. Itu berarti dia tidak mungkin infinity solution, dia pasti no solution jika koefisiennya sama. Mungkin bisa dipraktekkan Pak kalau memang ada persamaan-persamaan yang koefisiennya sama, itu kemungkinan besar adalah bahwa dia pasti akan bukan infinity solution, ya pasti no solution, karena dia tidak akan bertemu pada satu titik. Jadi ketika dia bertemu pada satu titik, tiga garis itu bertemu pada satu titik, berarti pasti ada himpunan penyelesaian. Jadi kalau dia berubah-berubah ya, X dan Y-nya berubah-berubah, X-nya itu tidak sama, itu pasti ada infinity solution-nya. Itu dalam praktek yang saya lakukan, Pak. Seperti itu, Pak Ardiansa. Karena ini sebuah penelitian atau sebuah yang saya lakukan. Saya berterima kasih ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang masuk, dan ini direcord menjadi bahan saya untuk mungkin ke depan ini bisa dipaparkan dalam berbagai pertemuan-pertemuan guru-guru matematika yang lain. Demikian. Iya, terima kasih Pak Charles untuk pemaparannya. Ini apakah masih mau lanjut sesi tanya jawab atau mau kita lanjutkan lagi ke sesi giveaway-nya Pak, supaya lebih semangat lagi nih pesertanya, mungkin udah nunggu-nunggu dari giveaway-nya sudah saya siapkan, Bu Lili, kalau memang diberikan kesempatan. Siap. Jadi ini nanti kita giveaway-nya satu soal, langsung dapat satu pemenang, tapi kita per satu soal Pak ya, jangan langsung dua, tapi satu-satu. Oke, satu jadi nanti dapat satu pemenang, baru soal kedua saya tampilkan. Iya, begitu Pak. Semua satu untuk clear, nanti baru soal nomor 2. Ini sistemnya gimana? Mau dari jawaban via chat atau gimana nih Pak? Jawaban via chat. Siapa yang tercepat, itulah yang. Siapa yang tercepat dan benar jawabannya, dia yang akan mendapatkan hadiah dari Casio. Baiklah, kepada Bapak Ibu, silakan dipersiapkan yang punya kalkulator, silakan bersiap-siap. Karena ini ada soal yang mau dipaparkan. Soal nomor 2-nya ditutup aja dulu, Pak. Kita coba. Sebentar, ya. Siap. Oke, Bapak Ibu, silakan bersiap-siap karena dapat hadiah langsung ini nanti. Kalkulatornya mohon diaktifkan ya, supaya bisa. Untuk waktunya kita cepat-cepatan ya, Bapak Ibu. Jadi siapa yang duluan ngirim jawaban dari via chat, berarti dia dan benar, maka dia yang menjadi pemenang giveaway-nya. Oh, untuk waktunya ini dibatasi ya? Iya, dibatasi. Pokoknya ada yang sudah masuk ya itu, dan jawabannya benar ya, dia lapor. Ya. Oke, siap. Soal nomor 1. Silakan. Oke, silakan untuk soal nomor 1. Kalau Bu Lili, jika sudah ada 2 atau 3 orang, saya bisa menampilkan jawabannya. Ini saya boleh ngejawab juga nggak, Pak? Boleh kayaknya. Tapi jawabannya disimpan. Oh iya. Udah saya kepada peserta aja dulu.
Host nggak boleh dong. Oh ya, kalau moderator boleh ya. Saya udah dapet nih Pak, cuman boleh nggak? Nggak ada Bu yang jawab. Saya karena share link nggak bisa lihat share screen-nya. Udah ada beberapa jawaban masuk. Nah, Saya boleh jawab juga nggak Pak? nah itu Pak Ardiansa. Pak Ardiansa sudah jawab ya. Pak Ardiansa. Ada Juga RS. Rani Susilawati. Oke, saya cut. Boleh ya Oke. di-cut? Saya cut dulu. Oke, saya lihat jawabannya. Yang masuk duluan adalah, saya catat dulu ya. Pak Ardiansa. 0, -1, dan 2. Dia benar, jawabannya dia pertama dan dia benar. Bu Lili? Iya, selamat tuh Ya. Pak Ardiansa. Pak Itu sah berarti Ardiansa. Pak ya? Sah. Sah, Pak. Sah. Pak Ardiansa Selamat sudah sah. Nanti dihubungin oleh panitia. Silakan kirim nama, alamat lengkap, dan kecamatan. Itu udah ada di chat untuk hadiahnya. Silakan di chat ke panitia ya Pak ya. Untuk Nanti di-chat oleh Casio kayaknya. you. Baik. Soal nomor 2. Siap-siap, boleh ya soal nomor 2? Oke, Boleh. Bapak Ibu akan disiapkan lagi kalkulatornya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke. Yes, oke, silakan. Nulisnya 1Y. Mestinya 2X tambah Y tambah Z itu. Oke. Pak Ardiansyah lagi. Mau dapat 2 ini ya. X0, Y berapa? Ada yang sudah dijawab, Bu? Kalau yang sudah dapat sebaiknya jangan dapat lagi. Iya, yang lain aja ya Pak ya, kita kasih kesempatan ke yang lain ya. Lah, buat yang lain lah. Hadiahnya bisa bagi rata. Ini ada dari Bu RS. Itu jawaban udah bocor berarti. Oke, ini ya sudah bocor. Bocor. Ibu Rani ya? Atau, Iya. Atau Ibu Arma ya? Arma. Ibu siapa ya? Sa Arma. Iya benar ya? Sa Arma itu atau ya di bawah Pak Ardiansa. Sa Arma ya. Sa Arma menjawab. X0 Y 82/3 ya, dan Y-nya 92/3. Oke. Ibu atau Bapak Sa Arma mendapatkan giveaway.
Oke, selamat Pak Sarma. Bapak Saar. Nanti kirim di chat panitia ya untuk mengirim nama dan alamat lengkap supaya giveaway-nya bisa dikirimkan ke alamat penerima. Ya, sekali lagi selamat untuk Bapak dan Ibu yang sudah mendapatkan hadiahnya. Untuk yang belum dapat, bisa jangan menyerah. Setidaknya kita malam ini sudah mendapatkan ilmu dari pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Charles terkait dengan persamaan linear 3 variabel yang ternyata bisa dikerjakan melalui kalkulator Casio. Oke. Baik. Kalau sudah seperti ini, maka kita bisa langsung kepada kesimpulan aja, Pak. Oke, Bu. Untuk kegiatan pada malam hari ini, silakan kepada Pak Charles. Baik. Untuk memberikan kesimpulan. Oke, baik. Terima kasih Bu Lili, Bapak Ibu, teman-teman guru hebat telah mengikuti kegiatan kita dalam diskusi kali ini, dan saya menyampaikan beberapa materi, dan kiranya dengan teknik yang saya sampaikan dengan penggunaan kalkulator kita dapat menemukan hal baru dan banyak hal dalam pembelajaran matematika dan justru membantu kita sebagai guru untuk melakukan pembelajaran lebih baik ke depan. Dan kita tetap semangat. Semoga apa yang menjadi perhatian kita dalam pembelajaran di sekolah di mana tempat kita mengabdi, itu kita dapat mengembangkannya dengan baik, dengan metode-metode yang lebih baik, dengan cara-cara dan strategi yang banyak. Dan itu memang butuh kerja keras. Saya juga melakukannya dengan berupaya keras dan berlatih untuk bisa menampilkan yang seperti ini. Demikian mungkin kesimpulan saya yang sederhana. Ya, terima kasih Pak Charles untuk pemaparan materinya yang sangat menarik pada malam hari ini, menambah pengetahuan kita terkait dengan kalkulator saintifik, di mana ternyata di kalkulator saintifik itu kita bisa menemukan tips dan trik untuk menyelesaikan SPLTV Infinite Solution menggunakan kelas WIS. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kegiatan dan pertemuan pada malam hari ini saya tutup, kita akan mendengar sedikit pesan-pesan dari sponsor kita, dari Casio, yang akan memberikan sedikit pesan ataupun saran kepada kita untuk kegiatan pada malam hari ini. Baiklah, selanjutnya saya langsung serahkan saja kepada Casio dan panitia untuk menyampaikan pesan dan kesannya. Pada Casio, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Lili, Pak Charles atas materinya. Terima kasih juga selamat pada dua pemenang ya. Baik, jangan lupa menuliskan alamatnya. Yang akan menyampaikan pesan sponsor ini Pak Mufid, halo. Nggak ada sih Bu sebenarnya kalau untuk pesan sponsor. Oh, gitu ya, pindah kirain. Seperti biasa kan ada yang lewat, Mbak. Oh iya. Enggak, Bapak Ibu kalau untuk tadi ada beberapa yang chat japri ke saya lewat chat di Webex juga, mau beli di mana itu belinya bisa langsung buka di e-commerce masing-masing aja. Kita ada Tokopedia, ada Lazada, beli Bukalapak juga udah ada. Gitu, jadi bisa langsung dipesan di sana gitu. Terima kasih. Iya, untuk materi Bapak Ibu nanti akan di-share, disematkan pada bagian ya, include dengan rekaman videonya. Kemudian materi-materi yang terkait dengan kalkulator untuk pengembangan Bapak Ibu, silakan kunjungi daftar dulu sebagai Casio Teacher di Casio Teacher casio.edu itu ya. Jadi silakan masuk. Jadi yang belum punya emulator juga silakan download. Berapa bulan Mbak? Ini diperpanjang ya? 3 bulan.
Kalau nggak salah bukan 3 bulan kok ditambah. 90 hari ya? 90 hari, tapi kami masih memperpanjang. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang udah pernah download terus sudah lewat dari 90 hari, masih bisa diperpanjang sampai 31 Agustus 2020 gitu. Ya, berarti untuk pembelajaran daring siswa-siswi kita juga bisa download ya, Mbak Pinta ya, untuk berdalam pemahaman tentang kalkulator ini. Oke, mungkin itu dari kami Bapak Ibu. Jangan lupa mengisi. Ini presensinya gimana Mbak? Masih ada trouble kah? Teman-teman banyak mengeluh ini? Masih Bu. Memang masih ada trouble di absensi, tapi nggak apa-apa. Yang penting evaluasinya diisi gitu. Oke, baik. Ya, dari kami panitia. Nggak ada lagi Mbak pesannya? Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah bergabung pada malam hari ini. Betul, jadi jangan bosan-bosan untuk hadir pada kegiatan LCWC Bapak Ibu, karena dalam 1 bulan itu memang ada sesi di awal minggu itu, ada dari ahli ya, dari expert untuk memaparkan materi-materi yang terkait dengan matematika atau pendidikan, untuk menambah wawasan kita sebagai guru matematika. Tetapi untuk minggu-minggu selanjutnya itu memang kita fokus pada bagaimana mengeksplorasi potensi dari Kaswis. Karena mungkin ya Mbak ya Kaswis akan membuka online training, jadi teman-teman tetap memantau perkembangan atau informasi-informasi dari Kasio. Itu dari kami. Bagi yang belum mengisi evaluasi, kami masih tunggu beberapa menit ke depan untuk kita akhiri sesi ini. Demikian, terima kasih Bapak Ibu, sahabat LCC, terima kasih Bu Lili, Pak Charles, salam sehat. Walaupun misalnya kita sudah pada bagi rapot kah? Belum kita. Belum ya. Belum. Iya. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Subayanti dari Fafok Papua Barat. Pakai? Tidak ada suara? Iya, terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih semuanya, Charles, Bu Lili, dan teman-teman semua. Oke. Sama-sama Pak Hairudin. Pak Charles, ini tadi ada yang bertanya, ini kalau mau minta materinya itu nanti bisa dikirim kemana ya Pak? Atau menghubunginya?